Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk proses PTL yang akan memasuki bagian ketiga, yaitu bagian loading. Ya. Untuk target dari hasil pembelajaran kita terdapat 3 poin. Yang pertama, mahasiswa akan mampu menjelaskan bagaimana proses PTL, terutama untuk proses loading, ya, masih dengan menggunakan studi kasus perusahaan penjualan barang. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana fungsi dari slowly changing dimension atau yang dikenal dengan singkatan SDC. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan jenis slowly changing dimension berdasarkan waktu penerapannya. Ya. Ini adalah skema bagaimana kita melakukan proses ETL, dimulai dari ekstrak data, kemudian kita melakukan proses transform, mulai dari merging, kemudian ke proses cleaning and validation, ya, transform, aggregation, dan join. Dan yang terakhir di sini kita akan melakukan tahapan loading. Dan masih dengan menggunakan data customer, data product, dan juga data sales. Slowly changing dimension atau SDC. Akan muncul suatu pertanyaan di mana saat kita melakukan yang namanya proses transformasi, ya, di sana terdapat beberapa data yang harusnya kita tangani. Dan data-data tersebut memerlukan adanya historis dan penanganan yang dibutuhkan ya, sesuai dengan kondisi data, sehingga data nantinya akan tetap memiliki fakta dan historis yang jelas ke dalam data warehouse. Coba bayangkan jika ada seseorang pelanggan yang pindah alamat, apakah data tersebut ya untuk di tahun lalu harus kita ubah, dan jika iya, itu mengapa? Kemudian ketika ada data dimensi berubah, bagaimana kita memperlakukan fakta historis yang telah lalu ya, yang terkait dengan nilai yang lama. Jadi ini adalah suatu pertanyaan di mana ketika kita memiliki suatu data, ya, katakanlah data ini sudah terlampau 1 tahun yang lalu, ya. Kemudian di tahun selanjutnya ada perubahan data, yaitu data pelanggan yang fokus di bagian alamat. Apakah data yang tahun lalu ini akan kita ubah juga, ya? Dan bagaimana dampak ketika data tersebut kita ubah, ya? Apakah ini akan bisa mempertahankan fakta daripada historis data tersebut, ya? Nah, dari permasalahan ini timbullah suatu pendekatan yang dikenal dengan istilah slowly changing dimension atau SDC. Jadi SDC ini adalah suatu pendekatan yang lahir di tahun 1990-an yang diajukan oleh Ralph Kimball, ya. Jadi SDC merupakan suatu konsep di dalam suatu data warehouse yang mana tujuannya untuk menangani perubahan data pada dimensi yang terjadi secara perlahan dan tidak terjadwal, ya. Seperti tadi perubahan data terkait dengan alamat, ya, pelanggan, ataupun data-data lain ya yang ada di dalam suatu dimensi pada data warehouse. Dengan pendekatan SDC, kita dapat menentukan strategi mana yang tepat untuk diterapkan pada atribut seperti atribut alamat pada data pelanggan tadi. SDC ya memiliki fungsi utama untuk menentukan bagaimana strategi ya penanganan perubahan nilai atribut yang ada pada suatu dimensi di dalam data warehouse.
Tujuannya apa? Tujuannya akan berdampak secara langsung. Yang pertama adalah bagaimana terkait dengan akurasi laporan historis. Ya. Kemudian ketersediaan data untuk analisis tren. Dan yang ketiga, efisiensi storage dan juga performa query. Ya, jadi SDC akan menekankan yang pertama terkait dengan akurasi laporan untuk data historis untuk tetap tidak berubah. Ya, memastikan tidak ada perubahan daripada data historis. Kemudian SDC juga akan memastikan ketersediaan data yang bisa digunakan secara berkelanjutan untuk proses analisis tren dan tentunya mendukung untuk melakukan efisiensi penyimpanan dan performa query di dalam data warehouse. Nah, sedangkan SDC di sini ya memiliki dua jenis. Ada SDC tipe 1 yang mana ini adalah jenisnya untuk melakukan update ya atau menimpa overwrite. Kemudian SDC tipe 2 ini adalah penerapannya untuk menambahkan baris baru ya, add new rows. Jadi dengan SDC kita bisa memilih apakah strategi perubahan data untuk suatu atribut ini akan menggunakan tipe 1 ataukah akan menggunakan tipe 2. Coba kita lihat ya di dalam contoh data sampel untuk suatu dimensi pelanggan ya. Dimensi ini kita miliki sejak tahun 2024. Yang terdiri dari atribut ID pelanggan, nama pelanggan, hingga tier. Ya. Pada tahun 2025, ternyata untuk ID customer C001 ini mengalami perubahan pada data alamat dan juga kota. Yang mana sebelumnya beliau, ya, customer tersebut berada di Jalan Merdeka nomor 10, Kota Jakarta. Kemudian pada tahun 2025, customer tersebut berpindah alamat ya dan juga lokasi kota di Jalan Merbabu nomor 1 Kota Bekasi. Maka masalah selanjutnya yang akan muncul adalah ketika seorang manajer ya meminta laporan tentang bagaimana total penjualan per kota ya yang dilihat per kuartal untuk tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Poin utama yang kita bahas adalah bagaimana ya data pada customer C001 yang tercatat ya. Di sini untuk tahun 2024 ternyata dia sudah memiliki 3 transaksi dengan total transaksi sebesar 5 juta ya. Kemudian dampak yang dihasilkan dari perubahan alamat dan juga kota tadi ya yang terjadi di 2025, maka historis terkait dengan alamat Pak Budi ya ini akan mengganggu informasi ya keakuratan informasi dari laporan total penjualan yang diminta per kota. Yang awalnya Pak Budi ya seharusnya dia memiliki historis untuk transaksi 5 juta ya yang berada di Kota Jakarta. Namun karena adanya perubahan langsung yang menimpa ya data DIM, maka transaksi yang 5 juta tadi yang seharusnya ada di Jakarta maka menjadi 0 dan berpindah menjadi Kota Bekasi. Ya. Dan ini menyebabkan adanya akurasi yang hilang dari laporan. Karena apa? Historis yang seharusnya berada di Kota Jakarta ini berpindah, ya, berubah menjadi ke Kota Bekasi. Yang diakibatkan dari perubahan langsung yang kita lakukan terhadap data khususnya untuk atribut alamat dan juga kota, ya. Sekarang kita akan melihat ya bagaimana pendekatan untuk SDC tipe 1. Jadi ya dari tabel DIM pertama ya DIM pelanggan di tahun 2024
ketika kita melakukan perubahan langsung terhadap data DIM pelanggan, maka kita akan menggunakan yang namanya SDC tipe 1. Artinya, kita akan langsung melakukan overwrite atau update ya data historis yang menyebabkan historis untuk data alamat ya di Kota Jakarta ini akan hilang seutuhnya, yang akan digantikan dengan Jalan Merbabu, Kota Bekasi ya. Sebagai catatan bahwa untuk SDC tipe 1 ini memang akan terlihat sederhana, cepat dan juga hemat storage, namun ini akan menghilangkan fakta historis ya. Karena data yang baru ini langsung menimpa data lamanya. Ya. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan SDC tipe 2. Ya. Jadi, pada data yang sama, kita akan mencoba untuk menerapkan yang namanya SDC tipe 2. Ya. Di SDC tipe 2, dia menerapkan yang namanya add new rows with versioning. Artinya adalah dia akan menambahkan data baru berserta dengan versinya. Ya. Jadi, pada mula data table DIM seperti ini, ya, dengan adanya SDC tipe 2, kita akan menambahkan beberapa atribut baru, seperti valid from, ya, valid to, dan is current. Jadi, valid from ini adalah waktu di mana data ini valid pertama kali dan berakhir validnya kapan. Ya, kemudian, ketika ada perubahan baru, ya, maka data lama ini tidak akan dihapus, melainkan akan ditambahkan data baru ya dengan merubah atribut pada alamat dan juga Bekasi ya. Alamat dan juga kota menjadi Jalan Merbabu nomor 1 dan juga Bekasi ya. Dan waktu validnya pun ya di sini akan berubah terhitung dari kapan data tersebut dibuat ya. Kemudian hingga akhirnya dia valid pada waktu tertentu. Nah, kemudian pada bagian ini sekarang ini adalah menunjukkan bagaimana perubahan aktivitas baris data. Ya, ketika ini adalah data yang lama, ya, ini akan berubah menjadi 0 ketika ada data baru yang telah dibuat sebagai versi kedua. Ya, jadi ini pada awalnya adalah 0 ketika belum ada versi baru atau versi perubahan. Ya, jadi sekarang ini nilainya adalah 1. Nah, ketika ada data baru yang menjadi data perubahan atau data update-nya pada SDC tipe 2, maka sekarang di sini akan berubah. Yang data lama akan berubah menjadi 0, artinya dia sudah tidak lagi digunakan. Dan di bagian data yang baru ini akan aktif sebagai iskarnya nilainya 1. Artinya ini adalah data yang sedang aktif. Ya. Jadi dia tidak akan menghilangkan yang namanya historis. Namun di sini dia lebih menonjolkan adanya fakta historis yang dipertahankan ya untuk tujuan akurasi tadi. Dan perlu kita lihat lebih dekat bahwa ada perbedaan ya yang bisa kita lihat untuk SDC tipe 1 dan SDC tipe 2. Jadi untuk cara kerja ya, cara kerja untuk SDC tipe 1 dia melakukan overwrite atau melakukan insert langsung ke dalam data yang aktif ya dengan cara menimpa nilai lama dengan nilai yang baru. Sedangkan untuk SDC tipe 2 ya dia melakukan penambahan baris baru dengan tetap mempertahankan baris lama. Jadi dia melakukan insert dan juga update. Kemudian dari sisi pelacakan ya SDC tipe 1 tidak akan bisa dilacak ya historis perubahannya. SDC tipe 2 bisa dilacak perubahannya secara penuh. Kemudian secara struktur tabel memang dari SDC tipe 1 akan lebih ringkas ya karena tidak akan menambahkan baris baru. Sedangkan untuk SDC tipe 2 akan menambahkan baris baru dengan adanya versi-versi ya.
Kemudian riwayat fakta, ya, untuk di SDC tipe 1 ini akan langsung melekat, ya, menjadi satu kesatuan dengan nilai yang baru, sedangkan pada SDC tipe 2 fakta lama akan tetap terikat dengan nilai lama dan akan tidak akan bergantung, ya, dengan data yang baru karena dia akan menjadi bagian yang terpisah. Nah, sebagai catatan untuk storage memang di SDC tipe 1 ini akan jauh lebih hemat. Sedangkan di SDC tipe 2 akan lebih boros karena adanya penambahan baris.